Shalom semua, jumpa lagi kita di dalam live streaming ini. Dan terima kasih karena Anda memberikan waktu bersama-sama dalam live streaming ini. Welcome to our service online campus community and welcome home. Kan dalam MCO ataupun perintah kawalan pergerakan ini, kita semua di dalam keadaan yang baik-baik dan terus dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan Immanuel, yaitu Allah beserta kita. So, jangan pernah khawatir dan tetap stay at home. Untuk info dan juga makluman, online service melalui live streaming ini dibuat pada minggu kedua dan minggu keempat. Manakala minggu pertama dan juga minggu ketiga adalah melalui aplikasi Tingli. Bagi gereja Anda yang tidak punya online service, kami sangat mengalukan Anda untuk bersama-sama kami di dalam online service ini. Dan juga sebarang pertanyaan ataupun untuk info-info semasa, boleh melalui kami di Facebook dan juga Instagram Campus Community Kota Kinabalu, Sabah. Seperti yang tertera di screen Anda, kami sangat senang hati sekiranya Anda ingin berkati Campus Community Kota Kinabalu, Sabah melalui pemberian. Sekiranya Anda ingin beri, Anda boleh memberi secara online transaksi. Untuk bank account, Anda boleh merujuk di screen Anda. Dan receipt boleh diantar melalui WhatsApp kepada Bendahara SKK yang tertera di screen Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Bagi yang pertama kali sama-sama dengan kami, mengucapkan welcome to SKK Family and welcome to our home. Nikmati online service ini bersama dan Tuhan berkati. Saya bersyukur untuk kesempatan untuk PKP ini, Tuhan. Kau pernah berikan kami kesempatan untuk kumpul bersama-sama dalam online live streaming ini, Tuhan. Tuhan, kami serahkan dari awal Tuhan hingga selesainya, Tuhan. Online live streaming ini hanya di dalam atas nama-Mu, Tuhan. Dan berkati setiap yang mengambil alih dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan. Ya, dari awal hingga selesainya, nama-Mu yang terus ditinggi, dimuliakan tempat ini. Hanya di dalam dan selamat Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus lewat dari penyembahan kita bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan. Berdiam di dalam
untuk waktu ini kami dapat bersama-sama bersekutu di dalam platform live streaming ini ya Bapa. Kami berterima kasih karena Tuhan menyediakan platform ini untuk kami bertemu dan untuk kami saling menguatkan dan saling membangunnya Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah buat kami masing-masing dan kami siap mendengarkannya. Kami mohon hikmat Roh Kudus-Mu untuk bekerja dan untuk kami dapat memahami Tuhan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami berikan masa ini dan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih kepada kamu yang sudah join di dalam live streaming ini. Terima kasih karena kamu memberikan waktu kamu untuk ada di dalam live streaming ini. Oke, so terima kasih kepada worship team yang sudah membawa kita di dalam pujian sebentar tadi, dan terima kasih kepada keseluruhan tim yang sudah bertungkus lumus bekerja siang dan malam untuk menyediakan platform ini, untuk record video dan sebagainya. So terima kasih kepada tim dan jerih payah Anda tidak akan sia-sia dan Tuhan memberkati Anda. So this is campus community. So kami mau mengucapkan dan kami mau katakan bahwa welcome to our campus community dan welcome to our home. Dan kepada new joiner, orang yang baru pertama kali ikut atau melihat video ini, welcome to our campus community dan welcome to new joiner, and kami mau katakan ini welcome home, welcome to our home online streaming. So jangan merasa terasing, tapi rasalah bahwa kamu adalah sebagian daripada campus community ini walaupun kamu adalah orang yang pertama kali. So untuk pengetahuan kamu bahwa YouTube channel ini adalah salah satu cara yang terbaru untuk kami bersekutu sepanjang MCO ini. So channel ini juga adalah satu channel yang terbaru. So terima kasih kepada yang sudah membuka channel ini dan sebagainya, dan kita berharap supaya video ataupun apa-apa post yang ada dalam channel ini itu dapat memberkati lebih ramai jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. So kita berharap juga supaya kita memproduksikan video-video ini pada minggu-minggu yang ataupun pada masa akan datang, supaya video ini boleh memberkati orang-orang yang ada di yang melihat video ini. So terima kasih itu, dan terima kasih kepada kamu yang baru join, okay? Karena kamu meluangkan masa kamu dan stay at home dan stay di live streaming ini. So hari ini saya akan kupas ataupun saya akan sentuh satu topik yang saya beri nama sebagai a picture versus a plan. Okay? Picture versus a plan. So saya tidak akan ungkapkan topik ini di awal perkongsian saya, tetapi saya akan rungkaikan maksud daripada topik ini di akhir daripada video ini ataupun perkongsian saya. So kalau kamu mau tahu apa maksud ini, kamu harus stay dan sampai habis video ini. Oke? So sebelum saya kongsikan lebih lagi, saya mau kita melihat dalam satu bagian ayat yang sangat panjang, dan kita akan baca itu bersama-sama, yaitu di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. So saya akan baca di dalam Alkitab versi Bonnya, dan kira-kira kamu punya Alkitab Indon ke apa-apa, kamu boleh buka ataupun kamu lihat di screen kamu. So kamu boleh baca bersama dengan saya. Nah, saya akan baca teks ini daripada ayat pertama sampai 31. Nah, ayat pertama dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah orang Israel berpatah balik dan berkemah di hadapan Pihahirot di antara Migdol dengan laut. Mereka harus berkemah di tepi laut dan di hadapan Baal-Zephon. Firaun akan berkata, tentu orang Israel sudah tersesat di negeri ini. Gurun mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga dia mengejar mereka. Kemuliaanku akan dinyatakan melalui Firaun dan seluruh pasukannya, sehingga warga Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Maka orang Israel pun melaksanakan hal itu. Ketika dikabarkan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu sudah lari, maka berubahlah pikiran Firaun dan para pegawainya terhadap bangsa itu. Mereka berkata, apakah yang telah kita lakukan ini? Kita melepaskan orang Israel daripada perhambaan kita. Lalu dia mempersiapkan segala ratanya dan membawa pasukannya bersama-samanya. Dia membawa 600 serta pilihan
serta ke semua rata yang ada di Mesir itu, lengkap dengan para perwira yang mengepalai kesemuanya. Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir sehingga dia mengejar orang Israel, sementara itu orang Israel bergerak dengan semangat yang tinggi. Orang Mesir mengejar mereka dengan semua kuda dan rata Firaun, dan dengan pasukan tentara berkuda mereka hendak menyusul orang Israel yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot berhadapan dengan Baal-zephon. Ketika Firaun sudah dekat dan orang Israel melayangkan pandangan mereka, kelihatanlah betapa warga Mesir bergerak menyusul mereka. Maka orang Israel menjadi sangat ketakutan, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Kata mereka kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami pergi untuk mati di gurun ini? Maka yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar daripada Mesir, bukankah di Mesir kami telah katakan kepadamu, jangan ganggu kami, biarlah kami menghambakan diri kami kepada warga Mesir, lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Lalu kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini, karena selepas ini warga Mesir yang kamu lihat kini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam saja. Firman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru kepadaku? Suruhlah orang Israel marah ke hadapan, kemudian engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan beralah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tempat yang kering di tengah laut. Sementara aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka bergerak mengikuti orang Israel. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada Firaun dan seluruh pasukannya atas segala ratanya dan pasukan berkudanya. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu kemuliaanku dinyatakan kepada Firaun segala ratanya dan pasukan berkudanya. Kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan pasukan Israel berpindah ke belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Di antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel, awan itu menimbulkan kegelapan di satu sisi dan cahaya di sisi yang lain pada malam hari, sehingga semalaman itu pasukan Mesir tidak dapat menghampiri pasukan orang Israel. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan menguapkan air laut dengan angin timur yang keras semalam-malaman itu, sehingga membuat dasar laut untuk menjadi tanah yang kering. Air pun terbelah, lalu masuklah orang Israel ke tengah laut dengan berjalan di tanah yang kering, sementara air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Warga Mesir mengejar dan mengikuti mereka ke tengah laut, ke semua kuda Firaun ratanya dan pasukan berkudanya. Menjelang pagi, Tuhan menatap pasukan orang Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau pasukan warga Mesir itu. Yang melepaskan roda-roda mereka sehingga berat untuk dikemudikan. Kata orang Mesir, marilah kita lari daripada orang Israel, karena ternyata memang Tuhan yang berperang melawan Mesir untuk mereka. Firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik menda orang Mesir, segala rata mereka dan pasukan berkuda mereka. Musa pun mengulurkan tangannya ke laut, ke atas laut, lalu pada waktu fajar terbit kembalilah air laut itu tempatnya seperti sedia kala, sementara orang Mesir berlari ke arah air itu. Demikianlah Tuhan menghempaskan orang Mesir di tengah laut. Air itu kembali lalu menutupi segala rata dan pasukan berkuda, yaitu seluruh pasukan Firaun yang mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang terselamat. Sebaliknya orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut, dan air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel daripada tangan warga Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat warga Mesir mati terdampar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang ditunjukkan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah umat Tuhan itu kepada Tuhan. Mereka pun percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Nah, kalau kamu lihat di dalam Alkitab Indonesia terjemahan baru, ada dua bahagian yang dicatatkan sana. Dan karena saya membaca di dalam Alkitab Bersih Bononso, tidak ada bahagian ini, hanya satu bahagian yang diberitahu. So, dalam Alkitab terjemahan baru Indonesia ada dua bahagian, yaitu yang pertama Firaun bertindak untuk penghabisan kali, dan yang kedua menyeberangi laut Tebrau. So, saya akan bahagikan cerita ini. So, saya akan sentuh yang pertama dulu dan baru yang kedua. Tetapi apa yang penting kita tahu sini adalah, apakah kisah di dalam Keluaran 14 ini? Kisah di dalam Keluaran 14 ini menyatakan bahwa orang Israel itu adalah tawanannya orang Mesir, hambanya orang Mesir. So, apa yang berlaku di kisah ini? Akhirnya
orang Israel ini dibebaskan oleh Firaun dan Tuhan membawa mereka menyeberangi laut itu. So apa yang berlaku sebenarnya adalah sebenarnya Firaun tidak mau melepaskan bangsa ini sebenarnya. Nah, kenapa Firaun tidak mau melepaskan bangsa ini? Nah, sebelum kita lihat keseluruhan daripada Keluaran 14 ini, mari saya bawa Anda untuk lihat apakah kisah di sebalik ataupun kisah sebelum berlakunya kisah Keluaran 14 ini. Nah, kalau kamu lihat di screen kamu akan lihat inilah kisah yang berlaku di dalam Keluaran daripada kisah yang pertama sampai yang ke-13. So, di kisah yang pertama diceritakan bahwa orang Israel tertindas, maksudnya orang Israel dihambakan di Mesir. So, kisah yang seterusnya adalah kelahiran Musa, dan kisah seterusnya Musa dipilih dan diutus Tuhan. Nah, kenapa Musa dipilih dan diutus Tuhan? Karena Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel daripada tawanan Mesir. Dan selepas itu Musa kembali ke Mesir dan Musa menghadap Firaun. Nah, apa tujuannya Musa menghadap Firaun? Tujuan Musa menghadap Firaun adalah sebenarnya untuk membebaskan bangsa Israel itu. So, apa yang berlaku adalah Musa pergi menghadap Firaun dan Musa meminta kepada Firaun supaya Israel dibebaskan. Namun apa yang berlaku, Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. So Firaun berkata bahwa pertemuannya itu melambatkan lagi pekerjaan orang Israel. So apa yang berlaku adalah orang Israel dihukum. So kamu boleh lihat cerita itu. So dan tidak putus asa, Tuhan masih berfirman kepada Musa untuk menghadap Firaun. Nah, kali ini Musa menghadap Firaun kali yang kedua, dan Musa meminta supaya mereka dikeluarkan ataupun dibenarkan keluar sekejap untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, karena mereka takut bahwa Allah menghukum mereka. Namun apa yang terjadi? Firaun tidak membenarkan mereka untuk pergi mempersembahkan korban itu, karena bagi Firaun pekerjaan yang dilakukan di Mesir itu lebih penting. Dan apa yang berlaku lagi adalah sekali lagi Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun, tapi kali ini Musa mengadakan mukjizat atas firman Tuhan. So Musa mengadakan mukjizat di depan Firaun, tetapi Firaun masih tetap tidak percaya akan Tuhannya orang Israel. So apa yang berlaku adalah Firaun masih mengeraskan hati dia untuk tidak mengeluarkan orang Israel ini. So apa yang berlaku selepas itu adalah Tuhan mulai murka. Tuhan murka terhadap Firaun dan Firaun dihukum. Dan apa yang berlaku adalah Tuhan menurunkan tulah ataupun bencana-bencana terhadap orang Mesir dan Firaun. So kamu boleh lihat dalam kisah itu ada tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10. Nah, apa yang berlaku daripada tulah yang pertama sampai yang ke-10 ini? Firaun masih mengeraskan hatinya untuk tidak mau supaya orang Israel itu dibebaskan. So kalau kamu lihat begitu kerasnya hati si Firaun ini. So apa yang berlaku setelah semua itu yang berlaku, bencana itu berlaku, maka akhirnya Firaun mengizinkan supaya orang Israel keluar daripada Mesir. So orang Israel keluar daripada Mesir atas izin daripada Firaun. Tapi apa yang berlaku adalah setelah Israel keluar daripada Mesir untuk pergi ke satu tempat yang Tuhan janjikan itu, Tuhan ataupun Allah tidak memimpin mereka melalui jalan yang terdekat. So maksudnya ada shortcut untuk jalan shortcut yang boleh dilalui oleh orang Israel untuk sampai ke tujuan Tuhan. Tapi Allah tidak memimpin mereka untuk melalui jalan itu, dan Allah membawa mereka untuk berputar di padang gurun. So apakah maksudnya? Apakah tujuan Allah membuat itu? Pasti ada
tujuan Allah membuat itu, yaitu tujuan Tuhan melakukan begitu supaya Firaun menyangka mereka sedang mengembara, ataupun Israel sedang mengembara, ataupun Israel sedang tersesat di padang gurun itu. Dan apa yang peliknya adalah Tuhan suruh mereka berkemah dan stay di Pihahirot itu, yaitu di antara Migdol dan kota Mesir itu, yaitu di depan mereka adalah laut dan di belakang mereka itu adalah Mesir. So maksudnya mereka berada di tengah-tengah dan mereka masih berada di dalam kota Mesir. Nah, apa yang berlaku selepas itu adalah maka berubahlah pikiran Firaun. So berubahlah pikiran Firaun dan para pegawainya terhadap bangsa itu. Apa yang mereka lakukan adalah akhirnya Raja Firaun berserta tentaranya kembali mengejar orang Israel untuk menangkap mereka dan dihambakan. Lagi dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga dia mengejar orang Israel, sementara orang Israel bergerak dengan semangat yang tinggi. Orang Mesir itu mengejar mereka dengan semua kuda dan kata Firaun dan dengan pasukan tentara berkuda. Mereka hendak menyusul orang Israel itu yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pihahirot berhadapan dengan Baal Zephon. Nah, apa yang terjadi di sana adalah Firaun mau sekali lagi mau menangkap orang Israel untuk dijadikan hamba di dalam Mesir. Tapi apa yang berlaku adalah apabila orang Israel melihat kedatangan Firaun untuk menangkap mereka, mereka kembali mempersalahkan Musa di dalam hal ini. So, apa yang mereka katakan kepada Musa, apa yang dikatakan oleh Israel ini kepada Musa, yaitu yang ini. Kata mereka atau Israel ini kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami pergi untuk mati di gurun ini? Apakah yang kau lakukan terhadap kami dengan membawa kami keluar daripada Mesir? Bukankah di Mesir kami telah katakan kepadamu, jangan ganggu kami, biarlah kami menghambakan diri kepada warga Mesir, lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini. So, apa yang terjadi di sini adalah mereka mempersalahkan Musa dan mereka tidak ada keyakinan bahwa Tuhan itu akan menolong mereka. So, sepertinya ada penyesalan. Mereka menyesal keluar daripada Mesir itu. Dan kalau kita lihat di ayat ini dikatakan bahwa mereka rela menjadi hamba. Mereka rela menjadi hamba daripada mereka mati di tangan Firaun. So, waktu itu mereka berhadapan dengan laut dan di belakang mereka itu adalah Mesir yang sedang mengejar mereka, yang mau menangkap mereka. Nah, coba kamu bayangkan kalau kamu ada di tempat orang Israel. Di depan kamu laut dan di belakang kamu orang ataupun Firaun yang sedang mengejar kamu. Nah, kalau kamu maju ke depan, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa karena di depan itu laut. So kamu pasti mati. Tapi kalau kamu berundur ataupun kalau kamu berserah, kamu akan menjadi hamba lagi dan kamu akan menjadi hamba dan kamu kemungkinan besar kamu akan menjadi hamba buat selama-lamanya untuk Mesir. Dan kalau kamu menyerang orang Mesir, kalau kamu lihat ayat yang sebelumnya, dia membawa pasukannya begitu kuat dan kamu pasti mati. So, apa yang dialami oleh orang Israel pada waktu ini? Nah, ada 3 hal yang dialami oleh orang Israel pada waktu ini, yaitu yang pertama, mereka dikuasai ketakutan, mereka tidak menemukan jalan keluar, mereka menemukan jalan buntu dan mereka dalam kebingungan, mereka bingung, mereka buntu dan mereka bingung, dan mereka dikuasai oleh masa lalu mereka dan mereka ada penyesalan karena mereka keluar daripada Mesir. So, sepertinya mereka hilang dan putus harapan dengan pilihan mereka. Namun, apa yang menarik di sini adalah begini, ada satu cerita yang menarik yang berlaku kepada mereka setelah mereka berada di dalam situasi begitu, yaitu persoalannya adalah apa yang berlaku terhadap orang Israel itu di Laut Tebrau itu. Apa yang berlaku di dalam terhadap orang Israel itu di Laut Tebrau itu, yaitu ini yang berlaku. Tuhan mengarahkan supaya bangsa Israel beranjak dari tempat perteduhan mereka. So, maksudnya Tuhan berfirman kepada Musa supaya mengarahkan orang Israel untuk berganjak. Namun apa yang berlaku lagi adalah Tuhan mengarahkan hati orang Mesir untuk tetap menangkap orang Israel. Tujuannya supaya orang Israel takut terhadap supaya orang Israel takut, orang Israel ketakutan. Dan tapi sebenarnya di dalam ketakutan orang Israel itu
Allah mempunyai maksud supaya Allah ditinggikan oleh bangsa ini. Nah, Tuhan berfirman lagi kepada Musa supaya mengulurkan tangannya, dan Tuhan menguakkan air laut itu, dan laut itu menjadi kering dan terbelahlah laut itu. Nah, perhatikan apa yang berlaku selepas air laut ini terbelah, yaitu umat Israel melintasi laut yang terbelah. Setelah melintasi laut itu, maka Tuhan menutup air laut itu sehingga orang Mesir mati dan tidak seorang pun yang dapat menangkap mereka. Orang Mesir mati dan karena tertimpa dengan air itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menangkap mereka. Demikian Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan warga Mesir. Pada hari itu orang Israel melihat warga Mesir terdampar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya kuasa Tuhan ditunjukkan Tuhan terhadap orang Mesir ini, maka takutlah umat itu kepada Tuhan, dan mereka pun percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Nah, setelah peristiwa ini berlaku, orang Israel juga mengalami 3 hal. So, ini adalah di bagian yang kedua yang diceritakan oleh Keluaran 14. So, apakah 3 hal yang dialami oleh orang Israel itu? Yaitu ini. Yang pertama, Israel dipenuhi ataupun adanya damai sejahtera, dan mereka begitu sukacita, dan mereka ada sukacita yang begitu luar biasa setelah mereka mengetahui bahwa laut itu terbelah dan mereka selamat dan daripada tangan orang Mesir. Dan kedua, mereka sadar pada saat mereka sampai di mana Tuhan, tempat di mana Tuhan janjikan itu, mereka sadar bahwa Tuhan yang buka jalan. Dan yang ketiga, pada saat mereka sampai di tempat Tuhan yang Tuhan janjikan itu, mereka lebih takut dan mereka lebih hormat kepada Tuhan, dan mereka beroleh kemenangan. Nah, daripada ayat ini kita dapat melihat bahwa kita mempelajari ada 2 kisah yang berlaku di dalam bagian pertama dan di bagian yang kedua. Nah, kalau kamu lihat di bagian pertama itu adalah sebelum orang Israel itu menyeberangi laut itu, dan di bagian kedua adalah selepas orang Israel menyeberangi laut itu. Nah, sebelum orang Israel menyeberangi laut itu, mereka dikuasai ketakutan. Mereka tidak menemukan jalan keluar, dan mereka dikuasai oleh masa lalu, dan mereka ada penyesalan. Tapi selepas daripada melintasi laut itu, mereka mempunyai damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa, dan mereka sadar bahwa Tuhan yang membuka jalan. Dan apa yang berlaku adalah mereka lebih takut hormat kepada Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. So, maksudnya adalah, tahukah kamu bahwa air laut yang terbelah itu sebenarnya menunjukkan bahwa itu adalah kuasa supernaturalnya Tuhan. Kuasa supernaturalnya Tuhan, yaitu kuasa di luar daripada kebiasaan yang manusia lihat, yang tidak pernah dilihat manusia, di mana sesiapapun yang melihat kejadian itu, yang mengalami kejadian itu, saya pasti bahwa hidupnya akan berubah. Hidupnya 100%, 360 derajat berubah, karena hal itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat menakjubkan. Nah, saya mau beritahu kepada kamu bahwa terbelahnya laut itu bermaksud Tuhan tidak hanya membuka jalan, tapi Tuhan menyediakan sebuah proses di mana saat orang Israel menyeberang, ataupun saat orang Israel di dalam suatu yang kosong itu, yang jalan yang kosong itu adalah proses di mana mereka melihat Tuhan sedang mengubah mereka. Tuhan sedang mengubah pikiran mereka. Tuhan sedang mengubah hati mereka. Tuhan sedang mengubah paradigma mereka. Tuhan sedang mengubah kehidupan mereka. Bahkan Tuhan sedang mengubah hati mereka, dan Tuhan sedang mengubah rohani mereka. So, apa yang terkait dengan kita? Tuhan sedang mengubah kehidupan kita, sama seperti orang Israel. Mungkin ada laut, mungkin orang Israel mengalami laut itu, tetapi kita tidak mengalami laut itu. Tapi apa yang kita alami adalah
saat kita melihat, saat kita berhadapan dengan krisis, masalah dalam hidup kita, kalau kita lihat bahwa adanya rancangan Tuhan di sebalik daripada gambaran itu sebenarnya Tuhan sedang memproses Anda. Tuhan tidak hanya buka jalan, tapi Tuhan sedang memproses Anda. Dan waktu Tuhan memproses Anda, itulah saatnya Tuhan menunjukkan atau mau supaya Anda mengalami janji dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. So, apa message yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan daripada topik ini sebenarnya, ataupun daripada topik a picture versus a plan ini? This is what I want to tell you, is a picture ataupun a gambaran adalah is a position where we limit ourselves to see what God's plan. Position where we limit ourselves to see what God's plan. Gambaran adalah posisi di mana kita menghadapkan diri kita untuk melihat janji dan rancangan Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. So, seperti orang Israel itu, mereka putus asa, mereka menyesal, dan mereka tidak ada harapan, dan bahkan mereka mempersalahkan orang yang lain. Daripada apa yang mereka lakukan, mereka tidak berharap kepada apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup mereka. So, apa yang mereka alami itu dan apa yang mereka lihat itu hanyalah gambaran. So, waktu mereka berada di depan laut itu, Tuhan suruh mereka untuk berganjak, dan kamu bayangkan mereka melihat orang Israel, melihat orang Mesir itu ada di belakang mereka, sedang mengejar mereka, dan mereka mau berganjak pun mereka sepertinya no idea, buntu, dan mereka tidak dapat bergerak karena di depan mereka laut dan di belakang mereka itu adalah tentara Mesir. So, apa yang mereka lihat pada waktu itu adalah mereka hanya lihat gambaran. Mereka tidak tahu pun apa yang berlaku selepas itu. So, namun pertanyaan saya bahwa apa itu rancangan? Apa maksud rancangan? So ini adalah gambaran. So, apa maksud rancangan? Rancangan bermaksud adalah a position where God actually do behind. A position is a position where God do behind. So, maksudnya rancangan adalah posisi di mana Tuhan sedang bekerja di sebalik daripada apa yang kita pikirkan. So, maksudnya bila laut itu terbelah, bila Musa mengangkat tongkatnya dan Tuhan menguakkan air itu dan laut terbelah, itu adalah rancangan Tuhan yang dimana Tuhan sedang bekerja di balik daripada apa yang Israel lihat. Itu Israel lihat hanya masalah, Israel lihat hanya gambaran, tapi Israel tidak ada idea pun yang Tuhan mau membuka laut itu. Tuhan mau membuka laut itu untuk mereka. Nah, maksudnya adalah rancangan adalah Tuhan menjadi dalang, Tuhan menjadi perencana, dan Tuhan menjadi perancang utama dalam kesemuanya. So, sehinggalah orang Israel mengalami suatu perjalanan supernatural yang dialami oleh mereka. So, pertanyaan saya, waktu kita mengalami krisis pandemik ataupun kita mengalami krisis COVID-19 ini, saya mau tanya kamu, adakah kamu adalah orang yang melihat gambaran ataupun kamu melihat rancangan? Nah, ada banyak orang pada hari ini, a lot of people yang melihat gambaran. Ada banyak orang hanya melihat gambaran, tapi mereka tidak melihat rancangan di sebalik apa yang berlaku. Nah, kita melangkah pada tahun 2020 ini seperti orang Israel melangkah keluar daripada Mesir. Nah, mungkin ada di antara kita seperti orang Israel yang buntu, yang mungkin putus asa, tidak ada harapan dan sebagainya. Namun
tiba-tiba pandemik ini muncul, tiba-tiba ada pengumuman bahwa ada MCO, ada PKP dan sebagainya. Sepertinya apa yang berlaku dengan orang Israel, yaitu Mesir menyerang mereka, itu berlaku dengan kita. So keadaan itu sama berlaku, berulang dengan apa yang dialami oleh orang Mesir. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, pertanyaan saya adalah, adakah kita ini orang yang tergolong di dalam seperti orang Israel yang sebelum melintasi laut itu, ataupun kita adalah orang yang tergolong di dalam orang Israel yang sudah melintasi laut itu? So, saya tinggalkan persoalan ini kepada Anda. Anda jawab dan Anda renungkan ini selepas ini, oke? So, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, ayat ini sekali lagi meneguhkan kita bahwa apa yang sedang berlaku, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di sebalik semua itu, dan Tuhan ada rancangan, ada plan-nya sendiri. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. So, sebelum saya tutup, apakah respon kita? Apakah respon kita sebagai orang yang percaya? Nah, saya akan kongsikan 3 postur yang harus kita ada apabila kita berdepan ataupun kita berhadapan dengan krisis ini. Bukan hanya krisis COVID, tapi krisis di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa jangan takut, tetap berdiri dan lihatlah penyelamatan dari Tuhan yang diberikannya kepadamu. Karena selepas ini warga Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi, kamu hanya perlu berdiam. So, what is the posture? Apa postur yang harus kita ada apabila kita berhadapan dengan orang krisis ini? Yaitu yang pertama, postur pertama adalah bertenang dan jangan takut ataupun panik. Bertenang dan jangan takut ataupun panik. Stay calm and don't be afraid. Seperti orang Israel, mereka mengalami kebuntuan, mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tentram, dan mereka takut dan mereka panik. Nah, sebenarnya hal inilah yang membuat orang Israel menjadi buntu, dan akhirnya panik, dan akhirnya tidak tentram, dan mereka takut. So, akhirnya apa yang berlaku, mereka mempersalahkan Musa di dalam hal ini. So untuk berhadapan dengan krisis ini, kamu harus bertenang. Kamu jangan takut seperti yang dikatakan Musa sebentar tadi. Jangan takut ataupun bertenang dan jangan panik. Stay calm and be afraid. So don't be afraid. So yang kedua adalah jangan bereaksi tapi respon dengan benar. Jangan bereaksi tapi respon dengan benar. Don't react but respond. Bereaksi membuatkan kita takut sebenarnya. Reaksi orang Israel setelah mereka melihat bahwa orang Mesir mengejar mereka takut. Mereka takut dan mereka ketakutan sekali. Dan masih ingat Tuhan mengeraskan hati orang Israel, hati Firaun untuk masih mengejar mereka. Mereka ketakutan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita ketakutan, waktu kita bereaksi seperti ketakutan seperti orang Israel, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. So apa yang berlaku adalah mereka tidak melihat rancangan Tuhan. Tetapi kamu lihat Musa meresponi hal ini dengan benar. Musa meresponi hal ini dengan benar, dan Musa membuat rancangan Tuhan itu berjalan. Dan apa yang kita perlu buat ketika kita mengalami krisis ini, kita harus pilih untuk meresponi dengan benar. So seperti Musa meresponi bangsa Israel ini, jangan takut, berdiri dan lihatlah penyelamatan. Karena apa yang kamu perlu lakukan, Tuhan akan berperanganmu dan kamu hanya perlu berdiam saja. So jangan takut, tetap berdiri dan lihatlah penyelamatan Tuhan. Dan yang ketiga, postur yang ketiga yang saya mau beritahu kepada Anda dan saya mau berikan kepada Anda, yaitu berdiam dan Tuhan akan melakukannya. Berdiam dan
biarkan Tuhan lakukan bagian dia. So keep sharp and let God do the battle for you. Okay, let God do the battle for you. Maksudnya berdiam bukanlah kita tidak berbuat apa-apa, tapi berdiam adalah salah satu posisi di mana kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan melebihi kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan apa yang kita mampu, tapi kita mengandalkan apa yang Tuhan mampu lakukan. Dan berdiam juga bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita berdoa. Maksudnya kita berdiam di hadirat Tuhan, kita meminta supaya pemulihan terjadi, kita meminta supaya keadaan ataupun krisis yang berlaku itu dipulihkan Tuhan. So berdiam juga berarti kita berdoa, kita melakukan bagian kita minta kepada Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan itu bekerja. So a picture will always limit, but the plan enlarge the purpose. A picture will always limit, but the plan enlarge the purpose. Gambaran selalu terlihat, tetapi melihat rancangan Tuhan membesarkan tujuan kita. So gambaran itu selalu terlihat, tapi pada waktu kita melihat rancangan Tuhan, itu membesarkan tujuan kita. So hari ini Anda ada di posisi yang mana? Anda ada Anda stuck dengan gambaran, atau Anda ada di posisi rancangan yang Anda sedang menantikan bahwa Tuhan sedang melakukan supernatural dalam hidup Anda. Nah, sebelum saya habis, this is the last one. Tahukah kamu bahwa apakah perkara yang pertama, apakah yang dilakukan yang pertama oleh orang Israel dan Musa ini ketika mereka sampai di tempat di mana Tuhan janjikan itu? So, Keluaran 15 ayat 1 mengatakan ini, bahwa maka Musa dan orang Israel memanjatkan nyanyian bagi Tuhan. So, perkara yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka memanjatkan, mereka memuji, mereka menyembah Tuhan. So, hari ini, kalaupun krisis ini, pandemik ini belum pulih, dan kita masih melihat sama-samanya, dan kalaupun kita melihat bahwa rancangan Tuhan ini belum terjadi, ataupun Tuhan sedang bekerja di sebalik ini, dan kita tidak melihat keadaan yang sebenar, masihkah kita mampu untuk naikkan, masihkah kita mampu untuk panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan? So, sebelum saya habis, mari ambil masa pada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk merenungkan perkongsian ini. Dan saya akan doa selepas ini, dan kamu dengar lagu ini sebagai renungan kita pada hari ini. We surrender our life to you, God. We put our life on the altar. Come and feel us one more time. Oh, we bless your name, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu untuk kami terima pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami mengalami satu krisis ataupun pandemik ketika ini, kami tahu bahwa Tuhan, Engkau tetap setia menyertai kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau belajar daripada orang Israel yang mengalami suatu perjalanan supernatural-Nya Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau juga akan melakukan sama seperti apa yang Engkau lakukan terhadap orang Israel. Dan kami yakin bahwa Tuhan, Engkau sedang bekerja. Dan kami tidak mau takut, kami tidak mau panik, ataupun kami tidak mau respon dengan, dan kami mau respon dengan benar. Dan kami juga mau supaya kami berdiam, kami mau berdoa, berdiam di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Dan kami tidak mau menghadapkan hidup kami untuk hanya ada di dalam gambaran itu. Tapi kami percaya bahwa masa ini Tuhan sedang bekerja dan Tuhan merencanakan sesuatu rancangan yang terbaik untuk kami ya Bapa. Maka itu Tuhan, kami berserah dan kami berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih karena masih bersama-sama kami sehingga saat ini. Kita bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan tadi. Sekarang mari kita sama-sama aplikasikan apa yang sudah kita dengar sebentar tadi sebagai iman kita. Sekarang kita akan masuk ke ruangan mendoakan perkara doa yang tersenarai. Di screen Anda saat ini Anda boleh melihat bahan doa yang disenaraikan. Matius 7 mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ini berarti bahwa Tuhan itu akan menjawab dan mendengar setiap seru doa kita. Mari kita berdoa bersama dengan bahan doa yang dipaparkan di screen kamu. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa karena Engkau telah memimpin kami sehingga saat ini Tuhan. Kami mau pada saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau mempersatukan doa kami Bapa. Kami mau menaikkan beberapa bahan doa kami Tuhan. Yang pertama Bapa, kami mau berdoa bagi keadaan krisis COVID-19 yang sedang melanda dunia hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, adanya rancangan Engkau ke atas apa yang berlaku pada hari ini. Dengan itu Tuhan, kami mau bersatu, mau berdoa Tuhan, dan mengikhtiarkan supaya terjadinya pemulihan daripada krisis ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau memohon biar atas belas kasihan-Mu Bapa, apapun yang berlaku pada hari ini. Kami tahu dalam waktu-waktu ini Engkau sedang bekerja Bapa. Kami mau klaim Bapa kepada Engkau. Hari ini kami mau melihat keadaan kami berubah Bapa. Tidak hanya daripada pemulihan atas wabah ini, tetapi Bapa, biar terjadinya pemulihan ke atas jiwa-jiwa yang sudah lama hilang Bapa. Biar mereka Bapa sadar dan tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya yang mereka perlu andalkan di dalam kehidupan mereka Bapa, pada waktu-waktu mereka mengalami kesusahan maupun kesenangan Bapa. Kami juga Bapa mau berdoa bagi negara kami Malaysia, untuk kepimpinan Malaysia saat ini dalam suatu kepimpinan yang baru. Kami mau berdoa untuk setiap cara mereka lakukan untuk menangani krisis dan rakyat Bapa. Kami mau memohon biar Engkau campur tangan Bapa untuk apa yang mereka kerjakan, untuk apa yang mereka laksanakan. Biar Engkau beri mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Bapa. Biar Engkau yang bekerja atas semuanya itu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk frontliner, yaitu orang yang berada di barisan hadapan untuk menangani krisis Bapa. Beri mereka kekuatan biar mereka dapat menghadapi pesakit-pesakit COVID-19 maupun rakyat dengan setiap usaha-usaha yang mereka lakukan supaya penularan Bapa dapat dibendung dan hikmat kebijaksanaan
sesuai dengan hikmat kebijaksanaan mereka Bapa. Dan kami mau berdoa juga Tuhan bagi rakyat yang ingkar dan yang tidak patuh akan arahan perintah ini Bapa. Biar Engkau beri mereka buka hati mereka Bapa, sentuh hati mereka agar mereka sadar, agar mereka lebih menghormati kepada kepimpinan dan arahan yang dikeluarkan untuk kesejahteraan bersama dalam membendung penularan ini berlaku Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua pesakit yang terjangkiti virus ini, yang sedang di kuarantin maupun di hospital Tuhan. Biar Engkau beri mereka roh penghiburan, beri mereka semangat Tuhan untuk menghadapi situasi mereka pada waktu mereka sedang di kuarantin Tuhan maupun di hospital Tuhan. Biar mereka lebih mendekatkan diri mereka kepada Engkau. Dan kami mau Bapa, biar terjadi pemulihan, kesembuhan ke atas mereka ya Tuhan. Namun Tuhan, biarlah itu menurut sesuai kehendak-Mu Bapa. Kami mau berdoa kepada semua klaster-klaster yang baru yang datang ke Malaysia, yang balik maupun sebagainya. Kami mau berdoa supaya mereka pun siapapun yang terjangkiti Bapa oleh virus COVID, biar mereka dapat terdeteksi dan dipulihkan melalui usaha-usaha peralatan-peralatan yang digunakan oleh dokter-dokter. Kami mau berdoa Tuhan biar usaha-usaha dokter ini Bapa, mereka dapat menemukan vaksin untuk menyembuhkan pesakit-pesakit ini Tuhan. Kami mau berdoa juga Bapa, biar untuk keadaan rakyat supaya tidak ada kepanikan dalam masa-masa menghadapi krisis ini, tetapi berikan mereka roh penghiburan Tuhan, agar mereka dapat melewati semua ini Tuhan, tanpa takut, tanpa panik Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak lupa juga untuk kepimpinan CCKK, dimanapun mereka berada Bapa, pada saat ini Engkau yang beri mereka hikmat kebijaksanaan, beri mereka memimpin mereka Tuhan, dan campur tangan dalam perancangan aktiviti yang sudah pun dirancang Bapa. Kami mau Bapa berdoa bagi usaha-usaha dana yang telah dilaksanakan, biar Engkau buka jalan untuk memberkati setiap usaha yang dilakukan, agar persekutuan dapat diberkati Bapa, dan memberkati lebih ramai jiwa dan kampus untuk dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi ahli CCKK yang baru maupun alumni Bapa, biar Engkau terus memelihara mereka dengan kesehatan dan keadaan yang baik, supaya di masa yang mendatang kami dapat bersama Bapa berkumpul untuk melayani, memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami Tuhan mau bersyukur untuk segala sesuatu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang krisis ini Tuhan. Engkau terus menjaga dan memelihara kami dalam apapun keadaan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Immanuel, Engkau yang bersama kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati juga Tuhan untuk usaha-usaha kerja-kerja yang kami lakukan untuk minggu ke depan yang baru Tuhan. Biarlah menjadi sumber kekuatan kami, supaya apa yang kami lakukan memuliakan nama-Mu dan memperbesarkan lagi nama-Mu di atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.